Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Wulandari, NIM 19318110007, Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan makalah sejarah peradaban Islam yang bertema Riwayat Hidup Nabi Muhammad SAW. Di makalah tersebut dibagi menjadi 4 sub. A. Arab sebelum Islam. B. Riwayat hidup Nabi Muhammad, dakwah dan perjuangan. C. Pembentukan negara Madinah. Dan D. Wafatnya Nabi. Langsung ke poin A. Arab sebelum Islam. Ketika Nabi Muhammad lahir tahun 570 Masehi, kota Mekah adalah kota yang penting dan terkenal di antara kota-kota lain di Arab, baik karena tradisi dan letaknya. Jalur perdagangan yang ramai menghubungkan Yaman di selatan dan Syria di utara. Dilihat dari garis keturunan atau asal-usul keturunan, penduduk Arab dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu keturunan Qadaniyah atau keturunan Qadan dan keturunan Adnaniyah atau keturunan Ibrahim dan Ismail. Masyarakat yang nomadik maupun yang menetap hidup dalam kesukuan Badui. Beberapa kelompok keluarga membentuk kabilah, beberapa kelompok kabilah membentuk suku yang dipimpin oleh syekh. Mereka suka berperang, oleh karena itu peperangan antar suku sering saja terjadi. Situasi ini berlangsung hingga lahirnya Islam. Poin yang selanjutnya, poin B, riwayat hidup Nabi Muhammad. Di sini dibagi menjadi 2. Yang pertama, masa sebelum kerasulan. Nabi Muhammad adalah anggota Bani Hashim, sebuah kabilah yang kurang berkuasa di suku Quraisy. Nabi Muhammad lahir dari keluarga terhormat yang relatif miskin. Ayahnya bernama Abdullah dan ibunya bernama Siti Aminah. Nabi Muhammad lahir pada tahun Gajah, tepatnya tahun 570 Masehi. Mengapa disebut tahun Gajah? Karena pada saat itu pasukan Abraha menggunakan gajah menyerbu Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Ketika Nabi Muhammad lahir, beliau telah menjadi yatim karena ayahnya Abdullah meninggal dunia setelah 3 bulan menikahi Aminah. Kemudian Nabi Muhammad diserahkan kepada ibu pengasuhnya yang bernama Halimatus Sa'diyah. Nabi Muhammad dibesarkan hingga berusia 4 tahun. Setelah itu, kurang lebih 2 tahun Nabi Muhammad dalam asuhan ibu kandungnya. Pada usia Nabi Muhammad 6 tahun, ia menjadi yatim piatu karena ibunya meninggal dunia. Kemudian kakeknya yang bernama Abdul Muthalib mengambil alih tanggung jawab merawat Nabi Muhammad. Namun, 2 tahun kemudian kakeknya meninggal dunia dan beralih lagi kepada pamannya bernama Abu Thalib. Pada masa muda, Nabi Muhammad adalah seorang pengembala kambing keluarganya dan kambing penduduk Ka'bah. Kambing penduduk Mekah. Pada usia 12 tahun, Nabi Muhammad untuk kali pertamanya ikut dalam kabilah dagang ke Syria yang dipimpin oleh pamannya sendiri, yaitu Abu Thalib. Dalam perjalanan ke Syria, Nabi Muhammad bertemu dengan seorang pendeta. Pendeta tersebut melihat tanda-tanda kenabian kepada Nabi Muhammad sesuai dengan cerita-cerita Kristen. Pendeta tersebut menasehati Abu Thalib agar jangan jauh memasuki daerah Syria karena dikhawatirkan orang-orang Yahudi menyadari tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad tersebut dan berniat jahat kepadanya. Pada usia Nabi Muhammad 25 tahun, Nabi Muhammad
menikahi seorang janda kaya raya yang bernama Khadijah, yang pada saat itu berumur 40 tahun. Khadijah adalah wanita pertama yang masuk Islam, dan dia yang banyak membantu Nabi Muhammad dalam berjuang menyebarkan agama Islam. Pada usia Nabi Muhammad 35 tahun, terjadi peristiwa penting yang memperlihatkan kebijaksanaan Nabi Muhammad. Pada saat itu, Ka'bah dalam perbaikan. Pada tahap akhir, terjadi perselisihan, dan Nabi Muhammad terpilih menjadi hakim. Dan akhirnya perselisihan itu selesai dengan bijaksana. Selanjutnya yang kedua, masa kerasulan. Menjelang usia 40 tahun, selama 1 bulan dalam setiap tahun, Nabi Muhammad mengasingkan diri di Gua Hira untuk merenungkan alam dengan ciptaannya. Pada tanggal 17 Ramadan tahun 611 Masehi, Malaikat Jibril muncul di hadapan Nabi Muhammad untuk menyampaikan wahyu dari Allah untuk pertama kalinya. Setelah wahyu berikutnya turun, mulailah Nabi Muhammad berdakwah. Dakwah di sini mengambil 2 cara. Yang pertama, dakwah secara diam-diam di kalangan keluarga dan rekan-rekannya. Dalam dakwah secara diam-diam tersebut, belasan orang memeluk agama Islam. Yang kedua, dakwah secara terbuka. Langkah yang diambil Nabi Muhammad adalah menyeru masyarakat umum secara terang-terangan. Dengan usaha yang gigih, pengikut Nabi Muhammad yang awalnya hanya belasan orang, semakin hari semakin bertambah. Setelah dakwah secara terang-terangan tersebut, pemimpin Quraisy mulai berusaha menghentikan dakwah Nabi Muhammad. Usaha tersebut berupa yang pertama, melepaskan hubungan Abu Thalib dengan Muhammad. Yang kedua, menawarkan kepada Abu Thalib seorang pemuda yang gagah dan tampan untuk ditukarkan dengan Nabi Muhammad. Dan yang ketiga, kaum Quraisy mendatangi langsung Muhammad untuk menawarkan wanita, tahta, dan harta, asalkan Nabi Muhammad mau menghentikan dakwahnya. Akan tetapi semua itu ditolak oleh Abu Thalib dan Muhammad. Setelah secara diplomatik dan bujuk rayu kaum Quraisy gagal, tindakan-tindakan kekerasan fisik semakin meningkat. Kekejaman penduduk Mekah terhadap kaum muslimin mendorong Nabi Muhammad untuk mengusirkan rekan-rekannya keluar dari kota Mekah. Pada usia Abu Thalib 87 tahun, yang merupakan paman Nabi Muhammad dan pelindung utamanya meninggal dunia. 3 hari setelahnya, istrinya Khadijah pun meninggal dunia. Peristiwa itu terjadi pada tahun ke-10 kenabiannya. Untuk menghibur Nabi Muhammad yang tertimpa duka, Allah mengisra dan memi'rajkan Nabi Muhammad pada tahun ke-10 kenabiannya. Setelah peristiwa Isra Mi'raj tersebut, perkembangan besar kemajuan dakwah Islam muncul. Perkembangan datang dari jumlah penduduk Yathrib yang pergi berhaji ke Mekah. Nabi Muhammad pergi ke kota Yathrib ditemani oleh Abu Bakar. Setelah tiba di kota Kuba, Nabi Muhammad beristirahat dan menginap di rumah Kalsum bin Hidun. Sedangkan penduduk Yathrib menunggu kedatangan Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad tiba di kota Yathrib, penduduk menyambut dengan gembira. Sejak saat itu, sebagai penghormatan terhadap Nabi Muhammad, kota Yathrib dirubah menjadi nama Madinatun Nabi atau kota Nabi, yang sekarang kita kenal sebagai kota Madinah. Lanjut ke submateri yang C, pembentukan negara Madinah.
Setelah tiba dan diterima oleh penduduk Yastrib, Nabi Muhammad resmi menjadi pimpinan di kota baru itu. Babak baru dalam sejarah Islam pun baru dimulai. Pada periode Madinah, Islam adalah kekuatan politik. Ajaran-ajaran yang berkenaan dengan kehidupan masyarakat banyak turun di Madinah. Dalam rangka memperkokoh masyarakat negara baru itu, segera meletakkan dasar-dasar kehidupan masyarakat, yaitu yang pertama, membangun masjid, yang kedua, persaudaraan sesama muslim, yang ketiga, hubungan persahabatan dengan pihak lain yang bukan merupakan agama Islam. Dalam sejarah negara Madinah banyak terjadi peperangan sebagai upaya umat muslim mempertahankan diri dari serangan musuh. Perang yang pertama yang sangat menentukan masa depan negara Islam adalah Perang Badar. Perang Badar sendiri terjadi antara kaum muslimin dan kafir Quraisy. Perang tersebut terjadi pada tahun 2 Hijriah, tepatnya pada tanggal 8 Ramadan. Peperangan itu dimenangkan oleh kaum muslimin. Kaum Quraisy tidak menerima kekalahan mereka tersebut dan berniat kembali menyerang. Pada tahun ke-3 Hijriah, kaum Quraisy kembali dengan pasukan yang lebih banyak. Kaum muslim yang pasukannya lebih dikit mampu mengalahkan kaum Quraisy. Akan tetapi, di ambang pintu kemenangan tiba-tiba gagal karena godaan harta. Pasukan kaum Quraisy yang awalnya lari kembali menyerang. Serangan tersebut tidak dapat ditangkis oleh kaum muslimin. Akibatnya satu persatu pahlawan Islam berguguran. Pada tahun ke-6 Hijriah, ibadah haji sudah disyariatkan. Nabi Muhammad memimpin sekitar 1.000 umat Islam pergi ke Mekah, bukan untuk berperang, melainkan untuk melaksanakan ibadah umroh. Ketika sampai di Mekah, penduduk Mekah tidak menerima mereka masuk ke kota. Oleh karena itu diadakannya perjanjian Hudaybiyah. Selama perjanjian Hudaybiyah itu berlangsung sekitar 2 tahun, dakwah Islam sudah menjangkau ke seluruh Arab dan mendapatkan tanggapan positif. Perjanjian Hudaybiyah adalah senjata bagi kaum muslimin untuk memperkuat dirinya. Oleh karena itu, secara sepihak, kaum kafir Quraisy membatalkan perjanjian itu. Kenyataan ini membuat Nabi Muhammad mengerahkan 10.000 pasukan tentaranya untuk menyerang kaum Quraisy. Dan akhirnya Nabi Muhammad tampil sebagai pemenang. Berhala-berhala di seluruh penjuru negeri dihancurkan. Pada tahun ke-9 Hijriah, banyak suku pelosok Arab mengutuskan delegasinya kepada Nabi Muhammad menyatakan ketundukan mereka. Submateri yang terakhir, wafatnya Nabi Muhammad. Setelah 3 bulan kembali ke Madinah, Nabi Muhammad mengalami sakit. Sakit itu berlangsung selama 14 hari. Pada hari Senin, 12 Rabiul Awal, Nabi Muhammad meninggal dunia di usia 63 tahun di kediaman istrinya Aisyah. Nabi Muhammad dimakamkan di kota Madinah. Dapat disimpulkan dari cerita tersebut, Nabi Muhammad di Mekah hanya sebagai Rasul. Sedangkan di Madinah, Nabi Muhammad berperan sebagai Rasul, pimpinan negara, dan komando perang. Mungkin
Sekian dari presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam ucapan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.